Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman kelas retorika yang terkasih. Hari ini kita berjumpa dalam mata kuliah Kitab Suci Perjanjian Lama pada KPM hari Kamis tanggal 24 tanggal 24 September 2020. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih bersemangat. Teman-teman yang terkasih, kita melanjutkan presentasi maupun materi pembelajaran. Untuk hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 3 teman yang sudah saya cetak hitam tebal dan garis bawah ini yang nanti akan kalian dengarkan presentasinya yang saya beri warna merah. Sylvester Rico nanti akan mempresentasikan 2 raja-raja, Vincentius Pareri 1 tawarik, dan Yohanes Wahyu Vega 2 tawarik. Silahkan kalian untuk menyimak dan memahami. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan, nilai maupun pertanyaan dari ketiga teman kalian yang presentasi. Lalu sebelum melanjutkan ke materi, kemarin ada pertanyaan di KPM saya ini 17 September yang lalu. Ada satu pertanyaan dari Vincentius Pareri Pascal ya, tentang mengapa kitab-kitab Perjanjian Lama diceritakan Allah dikenal kejam. Artinya kenapa dalam Perjanjian Lama Allah itu sepertinya kejam sekali. Oke, akan saya jawab. Ada sebuah artikel yang menurut saya baik, Katolisitas ORC, supaya penjelasannya tidak lari ke sana kemari. Saya berpedoman pada ini dan menurut saya penjelasannya ringkas dan mudah untuk dipahami. Jadi teman-teman nanti bisa kalian juga browsing artikel ini. Judulnya Allah terlihat kejam di Perjanjian Lama, sama dengan pertanyaan tadi ya. Yang pertama-tama dari penjelasan ini, juga dari penjelasan saya, mau dikatakan bahwa Perjanjian Lama itu memiliki korelasi yang erat dengan Perjanjian Baru, ataupun kisah-kisah dalam Perjanjian Lama selalu dilihat dalam konteks Perjanjian Baru. Jadi tidak boleh lepas. Maka kita tidak boleh menilai Allah Perjanjian Lama itu berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Tidak. Sama, Allahnya sama, Allah yang sama juga ada di dalam Perjanjian Lama. Allah yang sama itu pula juga ada di dalam Perjanjian Baru. Allah yang sama juga itulah yang kita imani sampai saat ini. Jadi bukan Allah yang berbeda. Hanya kenapa dulu digambarkan Allah begitu kejam dalam cerita Perjanjian Lama? Maka jawabannya seperti ini. Yang pertama-tama, alasan pertama kita katakan ya sebenarnya kalau contoh di mana sih tertulis bahwa Allah kejam, salah satu contohnya Israel pada waktu itu diminta untuk memerangi bangsa Kanaan. Itu salah satu contohnya ya. Loh, dalam dunia Perjanjian Baru kan tidak boleh berperang atau tidak boleh membunuh. Nah, kenapa kok Allah dalam Perjanjian Lama memperkenankan untuk membunuh? Nah, inilah alasannya. Yang pertama adalah seperti ini. Hak tentang hidup dan mati itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Jadi ketika dalam dunia Perjanjian Lama dikatakan Israel boleh berperang, kita katakan atau harus berperang melawan Kanaan, bukan berarti diperkenankan manusia untuk membunuh sesamanya, tidak. Tetapi yang berhak menentukan manusia hidup atau manusia mati itu adalah hak prerogatifnya Allah, hak istimewanya Allah. Jadi tidak boleh diganggu gugat. Jadi yang menghendaki kematian ataupun hidup atas diri seseorang manusia itu sekali lagi adalah hak Allah. Jadi walaupun manusia yang pada waktu itu berperang, Israel melawan Kanaan, tetapi soal menentukan urusan hidup dan mati sekali lagi itu adalah hak Allah. Jadi yang pada waktu itu menentukan bangsa Kanaan harus mati, ya Allah, bukan sekali lagi mengizinkan bahwa manusia saling membunuh. Itu alasan pertama. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadi sumber dan empunya kehidupan manusia. Seperti itu ya.
Lalu yang kedua, alasan kedua, keadilan Tuhan dinyatakan dalam perjanjian lama paling nyata dalam hukuman terhadap manusia yang menduakan Tuhan bagi yang menyembah berhala. Jadi kalau kita tarik dari kacamata perjanjian baru atau kacamata sekarang, kenapa kok manusia dibinasakan kita katakan? Ya, yang menduakan Tuhan, yang menyembah berhala memang harus binasa. Kita katakan seperti itu. Sampai sekarang konsep ini masih ada, bukan hanya dalam dunia perjanjian lama. Yang menyembah berhala, yang menduakan Tuhan, yang tidak mengimani Tuhan pasti binasa. Bahwa dulu binasa itu dilambangkan dengan perang. Dia meninggal karena dia menyembah bangsa asing. Ya, itu konsekuensi logis dari orang yang menyembah berhala. Apakah itu hanya dialami oleh bangsa Kanaan? Tidak. Jadi teman-teman kalau tahu, ada kalanya Israel menyembah berhala dan Israel juga binasa. Kan begitu. Ya, ketika Israel pada waktu itu ada kalanya mereka mengikuti nabi-nabi Baal atau mereka menyembah berhala, mendirikan patung sesembahan, mereka juga dibinasakan oleh Allah. Jadi bukan hanya musuh Israel yang dibinasakan oleh Allah, tetapi Israel sendiri juga dibinasakan oleh Allah kalau dia menduakan Allah atau menyembah berhala. Jadi seperti ini ya. Jadi konsekuensi logis dan nilai luhur ini masih ada sebenarnya sampai saat ini. Jadi kalau kita umatnya menyembah berhala, ya sekarang kita katakan berhala itu apa? Mungkin lebih luas penjelasan arti berhala itu. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah, pasti kita juga binasa. Mungkin tidak secara fisik, tapi jiwa kita akan binasa. Itu refleksi kemudian kalau dilihat dari kacamata sekarang ini. Lalu alasan yang ketiga, bangsa Israel diperintahkan untuk memerangi bangsa Kanaan juga mengajarkan kita bahwa tanah perjanjian yang melambangkan surga tidak layak untuk dihuni oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tanah perjanjian atau Yerusalem baru kita katakan itu adalah surga untuk saat ini. Nah, pada waktu itu dikatakan ya tanah perjanjian itu hanya layak untuk dihuni oleh orang bangsa-bangsa terpilih, bangsa-bangsa yang berkenan pada Tuhan. Nah, persoalannya arti dari tanah perjanjian itu sekarang diterjemahkan menjadi baru. Artinya begini, kalau mau menghuni kita katakan tanah perjanjian yang baru yang adalah surga, yang adalah keselamatan, ya layaklah hidup di hadapan Tuhan, kita katakan seperti itu. Jadi kenapa memerangi bangsa Kanaan? Karena bangsa Kanaan menyembah berhala, bangsa Kanaan tidak layak di mata Tuhan, maka bangsa Kanaan dibinasakan. Nah, itu menyimbolkan juga suatu saat kita pun juga demikian. Kalau misalnya kita yang mengaku diri sebagai seorang beriman tidak layak hidup sebagaimana di tanah perjanjian yang Tuhan harapkan, ya kita pasti akan dibinasakan. Seperti itu. Jadi kacamata dunia perjanjian lama selalu dilihat dalam terang dunia perjanjian baru. Dan yang paling penting yang harus diingat teman-teman, bahwa hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itu juga sudah ada sejak dalam dunia perjanjian lama. Kalau kita ingat 10 perintah Allah itu diartikan secara baru atau dirangkum menjadi kalimat yang kita katakan kalimatnya Yesus, yaitu hukum kasih itu adalah rangkuman dari 10 perintah Allah. Karena 10 perintah Allah itu berasal juga dari Allah, dari Yahweh, hukum kasih juga berasal dari Allah yang sama, dari Yesus Kristus. Kita katakan juga isinya juga mau melukiskan gambaran tentang Allah yang penuh belas kasih, Allah yang mengasihi. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab, memberi titik terang ya kenapa dalam dunia perjanjian lama Allah dikenal kejam. Jadi kita tidak boleh memisahkan prinsip berpikir bahwa Allah dunia perjanjian lama itu berbeda dengan dunia perjanjian baru, tidak. Tetapi Allah ya sama dari dulu zaman bumi belum diciptakan sampai selama-lamanya Allah yang sama, Allah yang satu. Itulah Allah yang kita imani atau yang diimani oleh bangsa terpilih, bangsa Israel sampai selama-lamanya. Itu Allah yang sama. Jadi seperti itu. Hanya
Karena kita tahu teks dan konteksnya, maka kita bisa tahu kenapa Allah pada waktu itu mengizinkan begini, mengizinkan begitu. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas, silahkan boleh ditanyakan lagi dalam arti penjelasan saya ini. Kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Kemarin atau minggu yang lalu kita sudah sampai di sini di periode keluaran ya teman-teman ya, di mana pada waktu itu dibagi menjadi 3 periode atau 3 tahap dari periode keluaran ini. Tahap pertama ketika bangsa Israel mengungsi ke Mesir. Tahap kedua ketika Israel mengalami perbudakan di Mesir. Tahap kedua tadi ya, tahap ketiga, nah ini tahap pembebasan dari Mesir sampai dengan perjanjian Sinai. Dan pada pertemuan lalu saya sampai di ini, arti Yahweh. Pada waktu itu saya mau menjelaskan ya arti kata Yahweh ini yang berasal dari bahasa Ibrani ini. Yahweh artinya adalah, atau terjemahan atau kita katakan ya berasal dari bahasa Ibrani hayah, ini artinya ya ada, berada, hadir secara aktif. Artinya Allah digambarkan ya pribadi yang selalu hadir, selalu menyertai, selalu ada di tengah-tengah orang yang beriman, orang-orang yang berpangku, orang-orang yang selalu mengandalkan pribadi Allah itu sendiri. Jadi begitu, itulah gambaran dari pemahaman atau pengertian Yahweh itu sendiri. Jadi di sini ya kita katakan Allah tidak bernama, ya arti dari ini ya hanya mau satu atau sebagian dari makna namanya itu saja yang bisa kita lihat di sini. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekeluarnya dari Mesir, umat Israel sampai ke Sinai. Nah, ke Sinai, di tempat ini mereka dikaruniai suatu pengalaman rohani yang sangat mendalam. Sinai itu kita katakan ya padang gurun atau sebuah gunung yang berbatu yang sangat gersang kita katakan, tetapi disinilah mereka dimurnikan. Ya kalau kita tahu atau penjelasan teman kemarin dalam presentasi, Sinai ini menjadi semacam retret panjang mereka ya, 40 tahun kita katakan perjalanan berada ya, mungkin di sini mereka habiskan paling banyak, karena dalam kisah-kisah di kitab suci di perjanjian lama atau kitab keluaran, kisah di Sinai ini menjadi pengalaman yang begitu berharga, yang begitu dihidupi sampai generasi ke generasi. Jadi begitu diingat pengalaman rohani ketika mereka berada di Sinai ini. Allah yang telah membebaskan mereka menyatakan, "Aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umat kesayanganku." Jadi ini wahyu Allah, sabda Allah kepada bangsa Israel yang pada waktu itu diwakili oleh Musa di Sinai. Pengalaman-pengalaman mereka dibebaskan dari Mesir dan di Sinai itu dirumuskan dalam yang disebut perjanjian Sinai. Dengan pola perjanjiannya adalah perjanjian fasal. Namanya adalah perjanjian fasal ya. Perjanjian fasal itu ya perjanjian kayak suatu kesepakatan, kita katakan kayak kesepakatan perang begitulah, hasil dari perang begitu. Nah, kesepakatannya atau perjanjiannya seperti ini bunyinya. Karena aku Yahweh telah membuktikan kasihku dengan membebaskan engkau dari Mesir, maka engkau Israel harus mengasihi aku kembali, yakni dengan menepati segala perintah dan peraturanku. Jadi metode perjanjian fasal ini umum dilakukan pada waktu itu dengan kerangka seperti ini ya, yang dicetak tebal ini. Karena apa, maka apa, yakni apa, seperti itulah. Inilah inti isi dari perjanjian fasal, dan inilah yang juga selalu dibawa, diingat oleh bangsa Israel sampai, saya yakin sampai saat ini.
Nah, kita melihat sekarang perkembangan kitab sucinya. Kalau minggu yang lalu teman-teman mungkin masih ingat perkembangan kitab suci pada waktu masih mereka bapak-bapak bangsa ya, tradisi masih periode bapak-bapak bangsa, ya kisah tentang bapak-bapak bangsa. Begitu mereka bangga dengan leluhur mereka, dengan Abraham, Ishak, Yakub, juga dengan kisah-kisah Ribka, Sarah dan seterusnya. Nah, perkembangan kitab suci yang dulu tetap masih diwariskan, hanya ditambahi sekarang. Ada kisah-kisah yang lebih menarik atau yang semakin menarik, atau juga kita katakan ya sama berharganya dengan kisah-kisah yang sudah diceritakan sebelumnya. Nah, inilah perkembangan kitab sucinya. Adanya kisah-kisah bangsa Israel mengungsi ke Mesir, ada perbudakan di Mesir, pembebasan dari Mesir sampai dengan perjanjian di Sinai. Dan itu disampaikan secara lisan, masih disampaikan secara lisan ya. Mulai dari kisah bangsa ketika mereka mengungsi, diperbudak di sana, lalu dibebaskan dari Mesir sampai dengan di Sinai. Lalu yang kedua, perjanjian ini kemudian diarsipkan dalam 10 perintah Allah atau yang sering disebut dengan Dekalog yang dituliskan pada kedua loh batu. Ini tertulis dalam Keluaran 20. Jelas bahwa ini penerusannya secara tertulis. Dengan kata diarsipkan atau dituliskan kepada dua loh batu, artinya sudah ada di sini tradisi untuk tradisi penulisan terhadap warisan yang berharga yang dialami oleh bangsa Israel bersama dengan Allahnya. Maka kata kuncinya di sini adalah Musa dan 10 perintah Allah. Karena Musa itu identik dengan kisah pembebasan, kisah Sinai itu tidak terlepas dari yang namanya Musa, tokoh besar ini. Lalu 10 perintah ini adalah ya kita katakan isi dari ketika mereka kita katakan ya sudah berada di bawah naungan Allah atau sudah disertai oleh Allah sepanjang perjalanan. Kalau kalian mau setia, ya inilah panduannya. Kalau kalian mau selamat, inilah panduannya, mengikuti 10 perintah Allah yang kemudian nanti seperti yang saya katakan tadi disempurnakan dalam perjanjian baru dalam Injil dengan hukum kasih itu sendiri. Jadi Musa dan 10 perintah Allah juga tidak bisa dilepaskan korelasinya. Nah, ini hanya intermezzo teman-teman. Di sini ada gambar, ini adalah lereng Gunung Sinai. Lereng Gunung Sinai kalau dilihat dari sini kalian bisa membayangkan ya apa yang terjadi ketika ada di zaman Musa, kita katakan mungkin 3000 tahun yang lalu, kan begitu ya. 3000 tahun yang lalu atau lebih bahkan, ya hidup mereka di seperti ini yang rumput pun enggan tumbuh. Ya disinilah iman mereka digodok, iman mereka ditempa, dan akhirnya kita katakan ya menghasilkan, walaupun tetap pasang surut ya, menghasilkan iman yang kokoh, begitulah. Karena dari situasi tempat pun mereka luar biasa pada waktu itu tantangannya, keluar dari Mesir masuk daerah kita katakan yang tidak layak untuk dihuni, padang gurun, gersang dan seterusnya. Dan inilah lereng Gunung Sinai. Nah, ini juga lereng Gunung Sinai, dan sekarang ini foto terbaru, ada biara Santa Katarina ya di sana ya. Biara Santa Katarina diisi oleh rahib-rahib, oleh pertapa-pertapa. Ini di lereng Gunung Sinai itu sendiri. Hanya intermezzo saja, mengenang kembali kisah perjalanan Israel yang didampingi oleh Musa. Begitu, sekarang kita masuk ke periode berikutnya. Jadi teman-teman kalau ingat kemarin, periode pertama itu adalah periode bapak-bapak bangsa, periode kedua itu adalah periode keluaran,
Keluaran itu ada 3 tahap, silahkan diingat, 3 tahap ya, silahkan diingat. Lalu sekarang kita masuk ke periode zaman perebutan Kanaan sampai ke zaman hakim-hakim. Dari tahunnya 1225 sampai 1030 sebelum Masehi. Nah, periode keluaran dari Mesir diakhiri dengan meninggalnya Musa. Jadi kalau teman-teman ingat, walaupun ya dikatakan di sini meninggalnya Musa, tetapi kita tidak akan tahu di mana sampai sekarang Musa itu makamnya di mana. Ada teori atau ada keyakinan yang mengatakan Musa tidak meninggal. Musa langsung kita katakan diangkat ke surga dan seterusnya. Itu ada semacam teori-teori ahli yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi karena tidak ada tradisi tentang makam Musa. Lalu Musa meninggal, atau Musa ya oke lah kita katakan meninggal karena dia tidak sampai ke tanah perjanjian ya. Kalau kalian ingat apa alasannya, nanti akan saya terangkan. Musa digantikan oleh Yosua yang pada waktu itu adalah ya rekan seperjalanannya atau kita katakan ajudannya. Bangsa yang dipimpin Yosua amat kecil. Nah, perkembangan terjadi karena perkawinan, afiliasi, penggabungan dari kelompok atau klan lain. Jadi masuknya Israel ke tanah Kanaan itu ada beberapa kita katakan ada beberapa cara ya. Ada yang memang berperang, ada juga yang karena perkawinan atau afiliasi penggabungan dari kelompok atau klan lain seperti itu. Lalu pegangan utama dalam keagamaan adalah perjanjian Sinai. Ingat ya, perjanjian Sinai, entah itu perjanjian fasal atau 10 perintah Allah tadi, ini menjadi pegangan utama mereka sampai nanti ke masa raja-raja ya, masa raja-raja. Jadi kedua loh batu itu tetap utuh dan menjadi pegangan mereka. Lalu cerita-cerita leluhur dari sejak Abraham juga diteruskan secara turun-temurun. Jadi kisah tentang kehidupan bapak-bapak bangsa masih juga tetap menjadi pegangan mereka. Nah, ini juga intermezzo. Tadi kan saya katakan Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Musa hanya sampai di Gunung Nebo. Gunung Nebo ya kita katakan seperti sebuah bukit. Kalau kita katakan dari sini sudah kelihatan, di sini teman-teman mungkin kecil ya panoramanya. Di sini sudah kelihatan tanah Israel atau tanah perjanjian itu sudah kelihatan. Hanya pada waktu itu Musa tidak bisa masuk ke sana. Atau Musa ya tugasnya kita katakan ya selesai di sini, sampai di sini. Tugas selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Yosua. Nah, ini tugu peringatannya, ada tongkat Musa, lalu di sini ada semacam ular tembaga. Ini tugu peringatan dari Musa itu sendiri. Nah, ini gereja yang ada di Gunung Nebo yang sudah direnovasi. Sebelumnya ini gereja-gereja lama yang puing-puingnya juga masih ada, dipertahankan di sana sampai sekarang ini. Sekedar untuk intermezzo saja. Kematian Yosua mengawali periode hakim-hakim. Jadi kemarin yang sudah membahas hakim-hakim yang sudah dijelaskan cukup baik oleh Mikael kalau nggak salah ya. Nah, kematian Yosua itu artinya mereka sudah tidak punya pemimpin kan gitu kan, karena pemimpin pertama adalah Musa, lalu dilanjutkan Yosua. Nah, mereka punya kita katakan di sini pemimpin yang disebut dengan hakim. Nah, situasi Palestina pada waktu itu tidak stabil. Suku-suku Israel hidup sulit di desa-desa kecil.
Lalu muncullah tokoh karismatis sebagai pemimpin religius sekaligus militer yang mampu membereskan segalanya, yang fungsinya mirip sebagai seorang hakim. Maka mereka diberi gelar hakim. Ya, dia pemimpin religius, pemimpin dalam keagamaan, tapi juga pemimpin perang, pemimpin dalam hal militer, juga membereskan segala sesuatu yang terjadi ketika ada di suku perselisihan dan sejenisnya dengan entah itu antar suku maupun juga dengan bangsa yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Dan hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Gideon, Deborah, Barak, Yefta, dan Simson. Tidak semua mereka hidup baik di mata Tuhan. Kemarin sudah disinggung ya oleh si Mikael dalam presentasinya. Bahkan Simson pun jatuh dalam, kita katakan ya, jalan dalam dosa karena ikut praktek penyembahan berhala ataupun terkontaminasi imannya dengan penduduk setempat, kita katakan. Nah, kekuasaan dan karya masing-masing hakim terbatas pada satu atau beberapa suku saja. Maka kemarin kalau saya nggak salah ingat, ada yang bertanya kenapa mereka harus dibagi per suku, pembagian suku kita katakan. Ya karena di masing-masing suku itu mereka punya kekuasaan tersendiri, punya kayak kalau kita bandingkan ya kayak negara bagian tapi kecil ya. Negara bagian ya punya pemimpinnya, punya otoritas dalam mengatur suku itu, dan supaya meminimalisir terjadinya bentrok antar suku, ya mereka masih disebut sebagai Israel, payung Israel, 12 suku itu kita katakan, tapi mereka dalam masing-masing suku punya otoritas sendiri untuk mengatur sukunya. Dan pemimpin mereka inilah yang kita katakan disebut dengan hakim-hakim. Begitu. Saya lanjutkan sedikit lagi ya perkembangan kitab sucinya saja. Dari periode ini muncul perkembangan kitab suci. Cerita-cerita leluhur sejak bapak-bapak bangsa tetap diteruskan. Tentu yang sudah ada tetap sekali lagi diteruskan, ditambahi dengan madah Deborah tentang kemenangan dalam pertempuran menjadi syair pujian yang digunakan pada periode ini. Lalu hukum yang mengatur hidup sebagai petani, karena di situ mereka sudah menetap, mereka sudah bercocok tanam, maka ada hukum yang mengatur hidup mereka sebagai seorang petani. Ini perkembangan kitab sucinya sampai pada periode hakim-hakim. Saya kira sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas bisa ditanyakan dan mudah-mudahan minggu depan bisa saya jawab. Begitu ya teman-teman, sampai berjumpa kembali minggu depan. Semoga kalian sehat. Jangan lupa untuk memberi tanggapan dari presentasi teman-teman kalian.